calon pengajar praktik. Nah ini tadi Pak Kadin kami sudah ngobrol-ngobrol di jalan bahwa itu katanya hukumnya wajib. Jadi ketika wajib artinya ketika tidak dilaksanakan mungkin kita tidak tahu ya konsekuensinya apa yang akan diterima. Nah di sini bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ketika mengajak gurunya untuk daftar CGP, karena tetap dalam suatu sekolah itu kekuatannya ada di kepala sekolah sebagai manajernya ya gitu ya. Nah jadi di sini yang pertama itu gurunya dulu lihat masa kerjanya sudah 5 tahun dan masa pensiunnya kurang dari 10 tahun ya, tadi sudah disebutkan. Yang kedua itu pasti Bapak Ibu guru kan sudah tahu kan data gurunya ini siapa nih, target. Nah di target itu harus dibimbing dia untuk didorong, dimotivasi untuk mengikuti program tersebut. Yang kedua, persiapkan gurunya terserah tadi hanya disuruh siapkan saja KTP-nya saja, karena KTP akan diupload. Nah, tugas Bapak Ibu dua. Yang pertama ini adalah membuat surat dukungan dan izin kepala sekolah, di mana di situ isinya Bapak Ibu memberikan dukungan dan izin secara penuh, karena selama pendidikan guru penggerak itu banyak ada kegiatan itu kami itu melakukan dengan metode namanya Merdeka. Jadi metodenya Merdeka itu M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu adalah eksplorasi konsep, jadi belajar sendiri, R-nya itu adalah ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, K-nya itu adalah jadi A-nya itu aksi nyata. Nah itu, jadi kita ada kegiatan, memang sih kegiatannya dimulai dari pukul 1:30 siang biasanya. Kalau kegiatan yang berhubungan dengan fasilitator dan instruktur. Jadi fasilitator dan instruktur itu orang dari luar daerah kita, tapi dilakukan secara daring. Nah makanya kepala sekolah harus memberi dukungan penuh. Ketika misalnya di sekolah kan kalau di daerah sini kan sering mengalami kedarasinya. Jadi kepala sekolahnya mendukungnya seperti misalnya paling tidak menanyakan kapan ya kalian ruang kolaborasinya. Oh Bu, hari ini Bu, baliklah dulu. Gitu kan Bu ya, jadi kan senang karena ada kepala sekolah balik dulu gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Terus yang kedua, saya membuat surat tadi. Yang kedua ini adalah membuat surat rekomendasi calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak. Jadi membuat surat rekomendasi itu Bapak Ibu yang buat. Formatnya nanti ketika gurunya sudah mendaftar, di situ ada format yang bisa diunduh. Jadi di situ nggak ikut ada yang diisi. Kadang-kadang kepala sekolah maaf Bu ya. Ini memang terjadi di lapangan, kepala sekolah, Pak kami sudah membuat surat ini Pak, Bu, surat rekomendasi. Ibu tadi jangan Bu, jangan seperti itu. Ketika kita melakukan seperti itu, berarti kita tidak mendukung dia sepenuhnya. Kita isilah, kita hargai apa sih tugas kita di situ. Nah diisi yang mudah Bu, enggak payah, enggak baca apa kata Bu Asyati kurikulum, enggak Bu. Jadi pertanyaan di situ, sudah berapa lama saudara mengenal pendaftar? Jadi Ibu kenal dengan guru Ibu berapa lama? Ibu tulis di situ. Oh, 3 tahun misalnya. Bukan mengenalnya itu bukan hanya di dalam lingkup sekolah itu ya. Bisa kan kita mengenal dalam keseharian gitu di kampung itu kan biasa ya. Kok sekali di alus aku kenal. Ingat di alus saya Pramumor. Oh sekarang Pramumor. Kemarin sekolah saya menuliskan lebih dari 20 tahun. Mengaku dari SD ya, kenal dengan kepala sekolah itu ditulis lebih dari 20 tahun mengenal saya. Terus di situ dalam kapasitas apa saudara berinteraksi dengan pendaftar? Maksudnya pendaftar tadi calon guru yang Ibu yang mendaftar dalam kapasitas apa berhubungan dengan ditulis di situ. Oh tidak apa-apa. Kalau Ibu nyuruh mereka belajar mas, kayak tidak nyuruh aku. Tidak beri dukungan. Ya kan kayak gitu Bu ya. Jadi ketika diberi surat dukungan, jadi ini balik. Kan guru-guru kan ada si PKB, nah kan aku mau daftar, suruh daftar, ini kan kau nama kan, ini kau daftar sekarang, bila perlu pagi-pagi, siang-siang boleh balik disuruh tunggu itu daftar, terus tolong kan, dulu Ibu, format yang akan Ibu buat,
ambil bu formatur ikut teh, ibu isi isok ibu beliin kan dia. Nah ini dia kan tinggal scan kan, tinggal jemput kan, nah gitu. Sudah itu sampai di situ ibu sudah selesai tugas awal sebagai apa sebagai untuk seleksi satu ya. Jadi untuk seleksi pasti nanti ada keluhan kan, ibu yang kami teleponin, ibu jangan apa ya bapak ibu jangan ditambah pening gitu ya, buru-buru enggak kalian lah tadi kami ikut yang CGP yang Pak Bagio dengan Bu Nolia tadi udah ini dah pening senang-senang berbahagia gitu ya. Nah memang ternyata setelah berada di dalamnya kita itu merasa bahagia. Bapak ibu mau enggak guru di sekolah bapak ibu berbahagia? Mau kan? Nah, masuklah program ini. Mereka mengatakan banyak tugasnya itu sama. Sebenarnya tugas kita itu tugasnya itu beriringan dengan tugas kita sebagai guru. Jadi kami itu ada nilainya itu adalah pertama yaitu nilainya mandiri namanya. Jadi memang CGP ini belajar mandiri dulu, setelah belajar mandiri, terus kami bisa berkolaborasi. Nah, bisa berkolaborasi itu ini. Jadi ketika ada CGP lain, kami itu tidak memikirkan sendiri gitu. Apa yang bisa saya dikerjakan? Aku mesti sendiri. Tidak, karena ada rekan CGP lain, kami bisa saling bekerja sama. Jadi apa ya gitu, tidak terlalu untuk sendiri gitu ya. Nah, terus kita juga diajak berkolaborasi. Jadi kita itu bekerja sama tadi dengan kepala sekolah gitu ya. Nah itu. Jadi dan terakhirnya itu adalah merdeka belajar. Nah itu jadi kita itu merdeka belajar kemarin ketika saya mengikuti pelatihan dalam akun guru belajar merdeka belajar, aku pikir ya merdeka belajar ini apa kemudian merdeka? Benar merdeka, namanya ternyata Bapak Ibu merdeka belajar sepertinya yang saya contohkan tadi, ngajak Bapak Ibu menyepakati waktu. Nah itu ya, 25 menit, oke 25 menit kita selesai. Nah seperti itu. Jadi di kelas juga bisa dipraktekkan. Jadi ketika guru Bapak Ibu nanti sudah menjadi calon guru penggerak, itu dia sedikit-sedikit Bu belajarnya, nggak langsung gitu, wah gitu hebat, enggak. Kami sekarang kita belajar sedikit-sedikit. Pertama kita dirubah cara pandang kita terhadap siswa. Jadi modul pertama itu kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mau seperti apa sih belajar? Jadi kita membawa anak itu berdasarkan kodratnya. Sekarang itu kalau ibu nak gitu ya biasa ya. Nah, tapi ketika kita belajar di modul situ kita dapat memandang anak itu maunya seperti apa. Nah itu menjadi kelebihan. Yang kedua kami itu belajar tentang yang paling berkesan ya bagi saya itu tentang penyelesaian masalah anak-anak. Jadi kita tidak dengan kita mengikuti program ini kita dituntut melihat anak itu secara keseluruhan. Jadi ketika ada permasalahan kita tidak memikirkan anak ini nakal, anak ini benar, tapi kita bisa melihat latar belakangnya seperti apa, kebutuhan apa yang dia inginkan. Nah disitulah jadi sebagai guru sekarang kan kalau dulu kita kan ujian nasional gitu ya, nilai total gitu ya. Sekarang kan kita ujian sekolah ya, sekolah yang menentukan gitu. Nah di situ sebenarnya kita diberi peluang untuk berkreasi mau bagaimana anak kita. Jadi satu pembelajaran yang saya dapatkan ketika anak kita itu di sini di grup penggerak itu diajak menerima anak. Kita diajak menerima anak dan kita memberikan perhatian kepada mereka. Nah, ketika kita bisa menerima dan kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka, disitulah akan terciptanya namanya ketentraman dan kesejahteraan murid. Jadi ketika anak merasa tentram dan kesejahteraan, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi. Anak kita itu ternyata dia bisa memiliki daya rating dalam pembelajaran. Dulu aku beri kepala aku kalau anak-anak aku ada materi di depan, disuruh maju, dan anak takut ya. Sekarang aku duduk beri soal, Bu, gini kami itu Bu ya, di depan Bu ya kami mengerjakan, tidak aku gitu yang mendorong hadir. Bahkan kalau pelajaran misalnya komunikasi dan pelajaran besoknya, anak-anak kita tinggal materi ini yang belum,
Bu, kita diskusi sok Bu ya, kita ke lapangan Bu, oke gitu. Jadi dengan guru bapak ibu yang mengikuti ini gitu, dan nanti bisa menularkan dengan guru yang lain, itu bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak tuh apa ya, kalau dia senang tuh macam gitu lah gitu ya. Kalau kita senang perasaan apa aja gitu dapat kita terima gitu ya, dapat kita terima. Seperti itulah anak-anak kita. Nah, jadi kalau tugas tadi kan ngomong-ngomong LMS, kamu ngapain buat LMS? LMS Learning Management System. Jadi pembelajarannya sudah tersistem dalam program SIMPKB. Jadi semua bermula dari SIMPKB. Benar kata Bapak tadi, kejadian SIMPKB. Jadi ini kalau Bapak Ibu pulang SIMPKB diinstal Bapak Ibu. Kita jangan download apa gitu ya. SIMPKB itu wajib ada di dalam HP. Jadi ini informasi ya, semua ada di SIMPKB. Tidak akan terjadi ketinggalan jadwal ketika SIMPKB-nya ada di sini. Dan juga misalnya kan kalau kita jadwal untuk simulasi mengajar tadi ya, wawancara kita itu 1 hari sebelum itu sudah diberitahu di WA gitu dari ada yang namanya kita sebagai admin kita. Jadi ketika memang kita ada kendala, kemarin saya sekali itu kan ada namanya, misalnya siapa namanya terus ada nomor WA-nya, bisa kita hubungi kalau memang kita ada kendala. Saya kemarin jadwal mengajar itu diundur 1 minggu karena hasilnya banyak instrukturnya itu ada yang kena COVID waktu itu diundur. Dan kalau memang kita ada kendala, kita bisa WA dengan adminnya gitu, jadi dia tahu. Pokoknya pada saat kita mengisi data di situ kan, pada saat kita seleksi tahap 1 itu kan ada mengisi kurikulum vitae namanya dengan mengisi esai. Nah, mengisi kurikulum vitae itu dilihat datanya, dilengkapi datanya. Terus kurikulum vitae itu prestasi kita. Kalau dari prestasi di Pusoma itu tidak wajib, opsional. Jadi bisa dijawab, bisa tidak. Tapi kalau esai, Bapak Ibu wajib ya, wajib dijawab. Nah, itu. Jadi nanti diikutilah, dilihatlah, dipandu gitu gurunya, lagi pastikan apa Bapak Ibu kan mungkin bisa ngecek, kan punya SIMPKB, dicek aja gitu kalau iya. Kadang kan maaf ya, orang itu kadang iya tapi enggak sebenarnya gitu ya. Nah, ini power supaya Pak Suhadi cek ke SIMPKB, dilihat ini benar ke dia ngirim. Kalau kan ketahuan kalau dia ngirim itu berkasnya sudah terkirim, sudah enggak hijau lagi warnanya, berkas terkirim ada tulisannya. Jadi ketika ngisi kurikulum vitae terus isi esai itu ada 5. Isi esai ini ada kirim berkasnya. Nah, jadi Bapak Ibu dicek aja guru. Bukan kita gimana ya sekarang kan pokoknya manfaatnya untuk sekolah ketika ada guru, ketika 1 guru 2 orang atau beberapa guru yang jadi guru penggerak itu banyak nanti manfaat, akan terjadi perubahan yang tidak kita sadari dengan anak murid kita. Nah itu, jadi kalau terkirim ini berkasnya ada pula nama tes bakat skolastik. Kalau kami ada, kalau guru penggerak ada tes bakat skolastik. Nah tes bakat skolastik ini kita misalnya tentang pengetahuan umum lah. Nah, setelah itu kalau kita lulus, kita ada lagi tahap 2 namanya. Seleksi tahap 2 itu adalah simulasi ngajar. Kalau kami kemarin 10 menit. Nah, kalau lulus lagi tahap 2 baru masuk ke tahap 3 yaitu seleksi wawancara. Nah, wawancara itu kemarin aku memang sempat esainya itu di print, pasang di depan laptop, pikir tenangnya ya. Ternyata lain. Pak bagian itu juga lain ternyata bagian. Cuma pertanyaan nomor 1 dia. Apa yang memotivasi Bapak? Apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti program ini? Itu pertanyaan pertama sama. Ketika kita menjawab seperti ini, dia akan dikejar terus. Jadi jawablah memang benar-benar yang terjadi, bukan pengalaman orang lain. Benar-benar yang memang kita alami, yang terjadi dengan kita, bukan karena pengalaman si dia, pengalaman itu jangan. Jadi itu tidak ada, kita bukan seperti kita wawancara gitu ya.
wawancaranya kan kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi pertanyaan tuh ada, aku ingat pertanyaan tentang kepribadian ditanya itu, ibu katanya, hal baik apa yang pernah ibu lakukan dengan rekan guru ibu, rekan sejawat, itu pertanyaan terakhir. Jadi saya jawab, maaf ibu, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu loh ibu. Nggak apa-apa ibu, kata, untuk kami saja, akan dirahasiakan ya, seperti itu. Jadi jangan dibayangkan susah tegang. Nah, ketika sudah lulus Bapak Ibu, ketika gurunya sudah lulus, dimotivasi lagi. Karena sejauh perjalanan kami ini, kami sekarang sudah menyelesaikan progresnya sudah 55%. Jadi banyak hal yang terjadi memang di dalamnya. Dari kita sebagai guru ya, kita mungkin ada tugas tambahan di sekolah, kita sebagai ibu rumah tangga ya, jadi pasti banyak kendala di dalamnya. Ketika guru ibu nanti mengeluh dengan ibu apa ngeri pak, banyak tugas kami nih, bapak ibu jangan menjawab iya asli usah gitu. Kalau ibu bapak ini macam itu, dia ngerasa salah kamar, impikan kamar betul ibu mantap gitu. Jadi jawab nah aku enak sayang mana ibu ngelihat, walaupun ibu jangan bu gitu ya, ibu bapak jangan sulit. Mana ibu lihat mana bu latihan saya gimana dia coba lihat mana ibu lihat enggak mual kau dapat. Jadi bentuk motivasinya bukan hanya di awal tadi, jadi motivasinya seiring waktu berjalan terus dimotivasi, karena ini nih memang perlu motivasi yang tinggi Bapak Ibu. Ketika kita hilang motivasinya, aduh payah lah. Jadi kami juga serta kawan-kawan biasa saling memotivasi, karena kan kawan-kawan kadang iya aku belum sempat ini apa ya, ini diberitahu gitu, ini punya aku gitu. Jadi saling berbagi. Nah itu tadi fungsinya kolaborasi. Jadi tidak banyak gawe Bapak Ibu ini suatu lagi ya. Nanti lihat lagi tidak banyak gawe Bapak Ibu. Pertama tadi data gurunya, siapa yang yang sudah mengajarnya 5 tahun dan belum pensiun 10 tahun tadi ya. Terus suruh dia siapkan KTP, suruh dia siapkan SIM PKB, di jadwal balik sekolah, balik murid balik disuruh daftar. Dia daftar, minta unduhan formatnya tadi, Bapak Ibu buat rekomendasi, jangan nyuruh dia, ini juga ada anak, artinya tidak mendukung kalau nyuruh dia. Buat rekomendasi Bapak Ibu isi yang tadi teh, berapa lama apa tuh isi. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini uang, Bapak Ibu bertanya ke sama kepala sekolah. Nah, Pak dan Bu yang nomor 2 anak itu teh apa isi itu? Kan? Oh iya ini kalau ini ditulis aja di situ. Sudah itu baru nulis. Nah ini atau bila perlu bila tolong kan teh, tolong di-scan, lihat di situ kan ada berapa gitu ya, nah PDF atau berapa, tolong di-scan dan beri folder untuk diberikan di iso kejadwalan pula. Yuk pasangkan berkas, pasang berkas. Nah iso pula ini kan sampai sebulan ya. Besok pula ajak pula. Yo isi kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu apa? Riwayat kita ya, riwayat guru itu sendiri ya. Terus baru ajak ngisi esai. Esai itu 5 soal. Tapi aku kemarin 5 hari mudah. Iya, jangan sekali. Hari ini yuk, Bapak Ibu kita ngisi esai nomor 1. Sama-sama ngisi, tidak apa-apa. Ketika sama-sama, kita sama-sama saling itu berkolaborasi itu biasanya terbuka pikir. Nah, terbuka pikir. Nah, ketika itulah ini lihat jadwal. Bapak Ibu kan punya SIM PKB ini, lihat jadwal. Ibu berat gawe ya? Enggak berat sebenarnya. Kok kita punya lihat SIM PKB-nya, lihat nanti jadwal dia ikut tes bakas sekolasi. Ya. Nah, setelah itu tunggu pengumuman. Dimotivasi. Jadi saya seperti ini gitu ya. Bukan tidak pernah mengeluh gitu ya. Ketika kita memiliki permasalahan, kita menceritakan dengan orang lain, itu walaupun orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah kita, tapi menjadi pendengar yang baik, itu kita bisa justru mengambil keputusan yang baik gitu untuk diri kita. Nah, jadi ketika Bapak Ibu gurunya nanti dalam perjalanannya seperti itu, dia mengeluh walaupun tidak akan menyelesaikan, didengar Bu, gitu ya, jangan ya udah sempat
kepala di situ gitu ya, berperan. Nah, seperti itu. 1 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin setelah karena dengar ada sahabat siapa ya? Oh, belum tahu. Kalau belum tahu, tergantung kesepakatan ini. Jadi ini tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Ini mungkin ada itu dari Pak Bagio ya. Kan saya tadi cuma itu. Pak Bagio lah. Oh ya, itu. Apa? Masih ada ya? Kalau jam aku kurang justru. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, saya sudah habis waktunya 25 menit. Terima kasih sudah hadir sepenuhnya di sini ya, dan mendengarkan sedikit cerita saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat memberikan manfaat, dan ketika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Setelah saya ini ada Pak Bagio yang akan membagikan sedikit Bapak Ibu ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.